Kan di ujung jari, telunjuk ujung jari. Guys, ujung jari. Nah, ini penting ya buat ibu-ibu yang mempunyai bayi. Halo good people, welcome to Big Man Bincang Puskesmas Menteng. Saya Gisel di sini dan hari ini saya tidak sendiri di sini. Saya ditemenin oleh dokter gigi ganteng di sebelah saya, Dokter Maulana. Hai. Beliau adalah dokter gigi di Puskesmas Kecamatan Menteng. Hari ini kita akan bahas tentang kesehatan gigi dan mulut pada bayi, anak maupun kesehatan gigi dan mulut saat puasa. Nah, ngomong-ngomong tentang kesehatan gigi dan mulut nih dok, mungkin di masa pandemi COVID-19 ini harus tunda ke dokter gigi. Itu kenapa sih kita harus tunda ke dokter gigi dok? Terima kasih Gisel. Kan gini ya, hampir semua tindakan dokter gigi itu menyebabkan aerosol. Nah, aerosol itu apa? Aerosol itu partikel kecil yang melayang di udara. Nah, ketika aerosol ini bertemu dengan virus, nah virus ini akan terbawa ke udara dan akan mendarat di beberapa tempat seperti celana, baju, rambut, kacamata, jam tangan, bahkan kulit pasien. Nah, kemudian setelah pasien selesai perawatan, dia akan keluar dan memegang beberapa benda. Nah, bila benda itu telah terkontaminasi dan kita memegang benda tersebut, nah kita berpotensi untuk menyebarkan virus tersebut. Nah, maka dari itu kita dianjurkan untuk menunda kunjungan ke dokter gigi. Berarti resikonya itu lebih besar ya untuk terpapar COVID-19 ini lebih besar. Makanya harus tunda ke dokter gigi. Nah, tindakan emergensi seperti apa sih yang mengharuskan harus ke dokter gigi? Nah, tindakan emergensi itu contohnya seperti ada rasa sakit yang tidak tertahankan, misalkan itu seperti rasa sakit yang sudah berhari-hari, kemudian rasa sakit yang sangat mengganggu saat tidur, kemudian rasa sakit yang sampai tidak bisa untuk makan. Nah, itu kalau udah kayak gitu langsung kunjung ke dokter gigi. Nah, kemudian ada pendarahan yang tidak berhenti, seperti kena benda tajam, benda tumpul, atau habis kecelakaan. Nah, kemudian ada pembengkakan. Nah, pembengkakannya itu di mana? Di rahang bawah sebelah dekat leher di sini, bisa satu sisi atau dua sisi. Nah, itu yang bikin menyulitkan susahnya bernafas. Baik. Tadi kan kita udah bahas tentang kenapa sih harus tunda ke dokter gigi dan tindakan emergensi seperti apa yang mengharuskan kita untuk datang ke dokter gigi. Sekarang kita akan bahas gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada bayi dok. Mungkin ada cara khusus untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut pada bayi itu seperti apa sih dok? Boleh pinjam ya? Boleh dok, tapi jangan dibawa full. Nah, pertama kita posisikan dulu si kecil senyamannya posisi dia. Oke, nyaman ya. Nyaman ya. Nyaman. Nah, kemudian kita ambil sepotong kain kasa. Nah, ini kain kasa kita lilitkan di ujung jari, telunjuk ujung jari. Guys, ujung jari. Nah, ini penting ya buat ibu-ibu yang mempunyai bayi. Nah, ibu atau bapak, mungkin bapak-bapak juga bisa coba kali ya buat bersihin. Kalau ibunya lagi belanja gitu kan? Iya, kalau ibunya lagi belanja atau mungkin ibunya lagi mau istirahat, mau santai, mau shopping online kan dok. Nah, kemudian kita celupkan di air hangat matang. Air hangat mas. Nah, dicelupkan. Anggap aja nih air hangat matangnya dok. Kemudian setelah sudah lembab, kita usap bagian gusinya pertama, bagian sebelah kiri terlebih dahulu, kiri atas, tengah, kemudian kanan. Nah, kemudian kita lanjutkan dari kiri bawah, tengah, dan kanan. Nah, itu cara menjaga kebersihan mulut pada bayi. Seperti itu guys, cara menjaga kebersihan mulut pada bayi. Dalamnya dok?
dalam. Sudah, kan belum ada giginya. Oh iya. Oh iya ya, aduh lupa. Nah, tadi kita sudah bahas tentang cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada bayi. Tapi ini agak sedikit ribet ya dok, apalagi kalau misalnya bayinya nangis atau iya. Tapi itu diharuskan ya dok. Diharuskan untuk membersihkan gigi dan mulut. Ya gusinya. Nah, mungkin ada beberapa orang tua yang ya udahlah, anaknya udah anteng, anaknya udah tidur, nggak perlu lagi lah dibersihin bagian mulutnya itu. Lagian juga menurut beberapa orang ya, lagian itu nggak penting. Itu gimana tuh menurut dokter tuh kalau misalnya ada orang tua yang seperti itu, berpendapat seperti itu? Masih banyak nih orang tua yang berpikir seperti itu. Kan gigi susu itu kan sangat penting untuk pertumbuhan gigi dewasa. Kenapa? Karena dia itu sebagai fondasi. Nanti dia itu akan yang membimbing gigi dewasa itu untuk tumbuh. Nah, setelah nanti kan gigi susunya kan akan lepas. Nah, dia itu kan meninggalkan lubang kan. Nah, lubang itu akan menjadi jalan keluarnya gigi dewasa tumbuh. Nah, bila gigi susu itu juga tidak dirawat, gigi susu itu akan membusuk dan mengarah ke infeksi. Itu sebabnya kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak nih dok? Pada anak SD usia tahun, 3 tahun, mungkin dari 3 tahun kali ya. Kalau 3 tahun kan berarti giginya kan sudah ada yang tumbuh gigi dewasa. Nah, kita anjurkan untuk sikat gigi 2 kali sehari. Nah, minimal 2 menit. Kemudian kumur-kumur dengan obat kumur. Nah, kalau bisa dilanjutkan dengan dental floss di bagian seluruh giginya, bagian sela-selanya. Sikat gigi 2 kali sehari. Sikat gigi 2 kali sehari, lanjutkan dengan kumur-kumur. Dengan obat kumur ya dok? Iya, dengan obat kumur dan dental floss. Nah, gimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar itu seperti apa sih dok? Kita taruh dulu. Oke. Pertama kita ambil dulu sikat gigi. Nah, sikat giginya bulu sikatnya tuh halus-halus dan ujung sikatnya ini membulat. Nah, kemudian kita ambil pasta gigi, kita lebarkan di ujung sikat. Nah, kemudian setelah sudah kita lebarkan seluruh permukaan di pasta gigi dari sikatnya ini. Nah, kemudian kita sikat mulai dari gigi kanan atas dengan gerakan memutar disertai gerakan maju mundur. Nah, seperti ini. Gerakan Memutar dan gerakan maju mundur. Seperti ini. Nah, kemudian dilanjutkan di bagian tengah gigi. Bagian tengah gigi. Ya, tengah. Kiri. Kemudian kiri bawah. Tengah. Kanan bawah. Nah, kemudian kita sikat bagian dalam gigi. Dimulai dari gigi kanan atas, bagian dalam. Gerakannya maju mundur ya. Oke, siap dok. Gerakannya maju mundur. Maju mundur, cantik. Kemudian kiri atas, bagian dalam. Kiri bawah, bagian dalam, sama. Kemudian kanan bawah, bagian dalam. Kanan bawah. Nah, kemudian kita sikat bagian permukaan gigi gerakannya dengan gerakan maju mundur. Oke. Ya, ini. Maju mundur lagi ya dok? Iya, maju mundur. Maju mundur, cantik. Kemudian lanjutkan di gigi kiri atas. Gigi kiri atas. Ya. Dengan Kiri gerakan bawah. sama ya guys? Iya. Gerakan yang sama, terus kiri bawah. Kiri bawah, maju mundur lagi. Nah, kemudian kanan bawah. Kanan bawah. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bagian dalam gigi tengah. Nah, gerakannya menyingkil ke bawah ya. Oh, baiklah. Nah, seperti ini, menyingkil ke bawah. Oke. Menyingkil ke bawah. Nah, sekarang gigi tengah bagian bawah dicungkil mengarah ke atas.
Itulah cara sikat gigi yang baik dan benar. Baik. Ingat guys, itulah cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini dok, gimana sih cara menjaga kesehatan gigi dan mulut saat puasa? Menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat puasa itu bisa dilakukan sikat gigi sebelum imsak dan sebelum tidur. Kemudian kumur-kumur dengan obat kumur. Yang ketiga, dental floss di bagian sela-sela gigi. Nah, kemudian keempat, diusahakan untuk jangan merokok. Jangan merokok guys, nanti batal puasanya. Oke baik, terima kasih dok atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih buat yang sudah nonton kami di Big Man kali ini. Bagi yang penasaran, komen di bawah kolom komentar ataupun bisa DM ke Instagram kami. Terima kasih, dah.